Selamat bertemu kembali di channel saya, Syotang Halen Official. Di sini saya mau membahas mengenai hak tanggungan atas tanah bagian 3. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung perkembangan channel ini. Oke? Terlebih dahulu perlu saya jelaskan di sini kembali bahwa dalam video hak tanggungan bagian 3 ini saya akan membahas mengenai persyaratan dan mekanisme atau tata cara pelayanan pertanahan untuk hak tanggungan secara elektronik ya. Saya awali dengan menyebutkan kembali dasar hukum pembahasan hak tanggungan atas tanah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria atau PA, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2017 tentang penetapan batas waktu penggunaan SKMHT atau surat kuasa membebankan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan kredit tertentu. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pengaturan dan pelayanan pertanahan. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun ya. Sekedar untuk menyegarkan kembali apa yang sudah saya jelaskan pada video hak tanggungan bagian pertama, maka di sini kembali perlu saya jelaskan pula mengenai beberapa hal, antara lain pengertian hak tanggungan, yaitu jaminan yang diberikan, maksud kami yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Mengenai pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik, diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2019 ya, yaitu tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Pelayanan yang diatur di sini meliputi pendaftaran pemberian hak tanggungan, pendaftaran peralihan hak tanggungan atau perubahan nama kreditor yang dalam hal ini berupa cesi, pewarisan, dan subrogasi ya. Kemudian pendaftaran penghapusan hak tanggungan atau roya. Adapun subjek pengguna layanan pada sistem hak tanggungan elektronik atau hak tanggungan L ini terdiri dari dua ya. Satu, pemohon perseorangan atau badan hukum selaku kreditur. Ya. Dalam prakteknya ini dilakukan oleh PPAT mewakili kreditur ya. Dua, aparatur sipil negara atau ASN pada Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini
kantor pertanahan kabupaten kota setempat yang bertugas melayani hak tanggungan. Jadi aparat sipil negara itu bertugas melayani hak tanggungan ya. Selanjutnya, untuk dapat melakukan pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik, terdapat prasyarat yang harus dipenuhi. Apa saja prasyarat itu? Prasyarat itu yaitu kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan harus telah ditetapkan sebagai kantor yang melaksanakan sistem, maksud kami sistem hak tanggungan elektronik berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN ya. Kemudian subjek pengguna layanan harus sudah mempunyai status pengguna terdaftar di kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Kemudian untuk dapat dilayani pada pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik, maka pemohon dalam ini kreditur baru atau debitur harus menjadi pengguna terdaftar terlebih dahulu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya atau mekanismenya supaya pemohon atau subjek pengguna layanan sistem hak tanggungan elektronik pada suatu kantor pertanahan kabupaten kota memperoleh status sebagai pengguna terdaftar? Bagaimana? Caranya atau mekanismenya ataupun tata caranya adalah pertama, pemohon atau subjek pengguna layanan melakukan pendaftaran ya, melakukan pendaftaran pada sistem hak tanggungan elektronik di kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan dengan melengkapi persyaratan yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik yang terdiri dari A. mempunyai domisili elektronik ya. B. mempunyai surat keterangan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK RI. C. membuat surat pernyataan pemenuhan persyaratan, kriteria dan persetujuan ketentuan sebagai pengguna terdaftar ya. D. memenuhi syarat lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ya. Tahap atau langkah kedua, kantor pertanahan kabupaten kota melakukan verifikasi atas pendaftaran yang dilakukan pemohon, subjek pengguna layanan sistem hak tanggungan elektronik dengan ketentuannya. Apabila dinilai tidak memenuhi syarat, maka kantor pertanahan kabupaten kota setempat menolak pemohon calon pengguna terdaftar untuk menjadi pengguna terdaftar pada sistem hak tanggungan elektronik melalui sistem ya, by system. Dan sebaliknya ya, apabila dinilai memenuhi syarat ya, maka kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan menetapkan pemohon atau subjek pengguna layanan sebagai pengguna terdaftar sistem hak tanggungan elektronik kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Pengguna terdaftar ya, pada sistem hak tanggungan elektronik pada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan ya. Lalu bagaimana pula mekanisme ataupun tata cara pelayanan hak tanggungan
terintegrasi secara elektronik yang meliputi pendaftaran pemberian tanggungan, pendaftaran peralihan tanggungan, dan pendaftaran penghapusan tanggungan. Ya, mekanisme ataupun tata caranya meliputi beberapa tahap atau langkah. Pertama, pengguna terdaftar mengajukan permohonan layanan hak tanggungan secara elektronik melalui sistem hak tanggungan elektronik kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis pelayanan yang dimohonkan tentunya, yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik ya. Jadi persyaratan itu dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Persyaratan-persyaratan itu lebih lanjut saya jelaskan sebagai berikut ya. 1. Syarat untuk pendaftaran pemberian ya, hak tanggungan ya. Syarat untuk pendaftaran pemberian hak tanggungan yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik adalah surat kuasa apabila dikuasakan, identitas pemohon KTP KK, dan identitas kuasa apabila dikuasakan. Akta pendirian dan pengesahan badan hukum bagi badan hukum, sertifikat hak atas tanah, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama debitur. Sebagai catatan di sini, ini harus atas nama debitur. Kenapa? Kalau tidak atas nama debitur tidak boleh, ya. Tidak boleh atas nama orang atau pihak lain, seperti dalam cara manual. Kalau atas nama orang lain, maka pelayanannya harus secara manual pula, ya. Kemudian akta pemberian tanggungan atau APHT dari PPAT yang berwenang. Kemudian salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan. Ya. KTP pemberi hak tanggungan atau debitur dan KTP penerima tanggungan atau kreditur dan KTP kuasanya apabila dikuasakan. Akta pendirian badan hukum dan pengesahan badan hukum untuk badan hukum. Kemudian surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT apabila pemberian hak tanggungan melalui kuasa. Ya. Lalu surat pernyataan dari pemohon pengguna terdaftar yang menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan atau kebenaran data dokumen elektronik yang diajukan sesuai format yang sudah ditetapkan. 2. Syarat untuk pendaftaran peralihan hak tanggungan yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Untuk peralihan ya, peralihan hak tanggungan. Syarat-syaratnya yaitu A. Tentang beralihnya piutang melalui cesi dan pewarisan ya. Antara lain surat kuasa apabila dikuasakan, identitas pemohon KTP KK dan identitas kuasa apabila dikuasakan, akta pendirian badan hukum dan pengesahannya untuk badan hukum, kemudian surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan ya, sertifikat atas tanah, sertifikat hak milik satuan rumah susun, sertifikat hak tanggungan, surat tanda bukti peralihan atau beralihnya piutang berupa akta cesi atau akta otentik yang menyatakan adanya cesi, atau surat bukti pewarisan untuk pewarisan.
Kemudian surat pernyataan dari pemohon pengguna terdaftar yang menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik yang diajukan sesuai format yang sudah ditetapkan. Tentang beralihnya piutang karena subrogasi ya, atau perubahan kreditur. Syarat-syaratnya yaitu surat kuasa apabila dikuasakan, identitas pemohon KTP KK, dan identitas kuasa apabila dikuasakan, akta pendirian badan hukum dan pengesahannya untuk badan hukum, kemudian surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan, ya. Kemudian sertifikat hak atas tanah, sertifikat hak milik satuan rumah susun, sertifikat hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan atau APHT dari PPAT yang bersangkutan, kemudian surat tanda bukti peralihan atau beralihnya piutang berupa akta subrogasi atau akta otentik yang menyatakan adanya subrogasi. Kemudian surat pernyataan dari pemohon pengguna terdaftar yang menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik yang diajukan sesuai format yang sudah ditetapkan, ya. 3. Syarat untuk pendaftaran penghapusan hak tanggungan atau ROYA yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Syarat-syaratnya yaitu surat kuasa apabila dikuasakan, identitas pemohon KTP KK, dan identitas kuasa apabila dikuasakan, akta pendirian dan pengesahan badan hukum bagi badan hukum, sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik satuan rumah susun, sertifikat hak tanggungan, kemudian konsen ROYA ini jika sertifikat asli hak tanggungan asli hilang, ya, dan atau surat bukti lapor hilang dari kepolisian, ya. Kemudian sertifikat atas tanah, sertifikat hak milik satuan rumah susun, surat ROYA atau keterangan lunas atau surat bukti pelunasan hutang dari kreditur, kemudian KTP pemberi hak tanggungan atau debitur, dan KTP penerima hak tanggungan atau kreditur, dan KTP kuasanya apabila dikuasakan. Kemudian surat pernyataan dari pemohon pengguna terdaftar yang menyatakan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data dokumen elektronik yang diajukan sesuai format yang telah ditetapkan, ya. Semua asli dokumen persyaratan permohonan, yaitu dokumen berupa fisik kertas, ya, wajib ataupun harus disimpan oleh pemohon, ya. Tahap kedua atau langkah kedua yaitu 1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan berdasarkan permohonan layanan hak tanggungan secara elektronik yang telah diterimanya dari pemohon pengguna terdaftar, memberikan tanda bukti pendaftaran permohonan, memberikan tanda bukti pendaftaran permohonan yang diterbitkan oleh sistem hak tanggungan elektronik diberikan kepada pemohon pengguna terdaftar yang isinya meliputi nomor berkas pendaftaran permohonan, tanggal pendaftaran permohonan, nama pemohon, dan kode pembayaran biaya layanan, ya. 2.
pemohon pengguna terdaftar melakukan pembayaran biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang dibayar melalui bank persepsi, ya, misalnya BRI, ya, dan lain-lain. Pembayaran ini paling lambat harus dilakukan 3 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan yang diajukannya. Yang apabila tidak dipenuhi pembayarannya itu dalam tengah waktu itu, maka permohonan dinyatakan batal. Risiko, ya, ini tidak boleh berlambat-lambat juga di pihak pemohon. Apabila biaya pendaftaran yang dilakukan oleh pemohon pengguna terdaftar tidak terkonfirmasi, misalnya walaupun sudah dibayar, tidak terkonfirmasi oleh sistem hak tanggungan elektronik, maka pemohon pengguna terdaftar tadi dapat melakukan konfirmasi secara langsung atau datang ke kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan, atau melalui layanan pengaduan kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan secara langsung. 3. Setelah data permohonan layanan dan biaya pendaftaran permohonan layanan terkonfirmasi oleh sistem hak tanggungan elektronik, maka kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan memproses permohonan layanan hak tanggungan tersebut dengan melakukan hal-hal antara lain: A. Kepala kantor pertanahan yang bersangkutan melakukan pencatatan hak tanggungan pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik satuan rumah susun yang menjadi satu kesatuan dengan sertifikat hak tanggungan. Sebagai catatan, ya, kreditur atau pemohon pengguna terdaftar juga dapat melakukan pencatatan hak tanggungan, ya. Juga dapat melakukan pencatatan hak tanggungan pada sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik satuan rumah susun dengan cara mencetak catatan yang diterbitkan sistem hak tanggungan elektronik dan kemudian melekatkannya hasil cetakan pada sertifikat atas tanah atau sertifikat hak milik satuan rumah susun, ya. B. Kemudian petugas kantor pertanahan kabupaten kota pada sistem hak tanggungan elektronik menyiapkan konsep hasil layanan hak tanggungan yang dimohon yang akan diterbitkan oleh sistem hak tanggungan elektronik. C. Kemudian kepala kantor pertanahan kabupaten kota ataupun pejabat yang ditunjuknya memeriksa konsep sertifikat hak tanggungan elektronik dan dokumen kelengkapan permohonan dengan ketentuan jika kepala kantor pertanahan kabupaten kota atau pejabat yang ditunjuknya tidak melakukan pemeriksaan terhadap konsep sertifikat hak tanggungan elektronik dan dokumen kelengkapan permohonan dimaksud, maka kepala kantor pertanahan kabupaten kota atau pejabat yang ditunjuknya itu dianggap memberikan persetujuan, ya, dianggap memberikan persetujuan. D. Kemudian pada hari ke-7 yang dihitung setelah pengajuan permohonan terkonfirmasi oleh sistem hak tanggungan elektronik, maka sistem hak tanggungan elektronik menerbitkan hasil layanan hak tanggungan, ya,
menerbitkan hasil layanan hak tanggungan berupa sertifikat hak tanggungan dan catatan hak tanggungan pada buku tanah dan sertifikat atas tanah atau sertifikat hak milik satuan rumah susun dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat hak tanggungan elektronik hasil layanan peralihan hak tanggungan atau perubahan nama kreditur, dalam hal ini cesi, pewarisan dan subrogasi, dan penghapusan hak tanggungan secara parsial diterbitkan dengan nomor yang sama dengan sertifikat hak tanggungan sebelumnya atau sertifikat hak tanggungan yang lama nomornya. Dan sertifikat hak tanggungan elektronik hasil layanan yang baru maksudnya berisikan data perubahan terakhir, ya, data perubahan terakhir saja, serta sertifikat sebelumnya yang lama diberi tanda khusus yang menyatakan sertifikat sebelumnya ataupun yang lama tidak berlaku lagi, ya. Kemudian kantor pertanahan kabupaten kota menyampaikan hasil layanan melalui sistem hak tanggungan elektronik kepada pemohon pengguna terdaftar sesuai domisili elektroniknya, ya. Selanjutnya dalam sistem hak tanggungan elektronik ini terdapat ketentuan-ketentuan lainnya sebagai berikut, ya. 1. Bahwa apabila piutang telah dibayar lunas, maka kreditur segera mengajukan permohonan pendaftaran penghapusan hak tanggungan ke kantor pertanahan kabupaten kota melalui sistem hak tanggungan elektronik, ya. 2. Apabila terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pelayanan hak tanggungan melalui sistem hak tanggungan elektronik, yang mana kesalahan ini diketahui setelah sertifikat elektronik diterbitkan, maka pemegang sertifikat hak tanggungan dapat mengajukan permohonan perbaikan atas sertifikat hak tanggungan elektronik yang salah data itu melalui sistem hak tanggungan elektronik dalam waktu paling lama 30 hari sejak terbitnya sertifikat hak tanggungan elektronik yang salah data itu, ya. Dibatasi dalam waktu itu saja untuk dapat diajukan perbaikan 30 hari, ya. Di mana untuk perbaikannya akan dikenakan biaya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga sertifikat hak tanggungan elektronik yang salah data berada dalam status quo sejak diterimanya permohonan perbaikan oleh sistem hak tanggungan elektronik yang bersangkutan. Status quo, ya. Apabila sertifikat hak tanggungan elektronik perbaikan telah diterbitkan, maka sertifikat hak tanggungan elektronik yang sebelumnya atau yang lama yang salah data dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Ketentuan ketiga, apabila dalam jangka waktu proses pelayanan terdapat permohonan sita dan atau permohonan blokir yang belum dicatatkan dalam buku tanah, maka proses pelayanan hak tanggungan melalui sistem hak tanggungan elektronik ditunda, ya. Ditunda. Di mana apabila penundaan masih harus dilakukan lebih dari 7 hari, maka proses pelayanan melalui sistem hak tanggungan elektronik dinyatakan batal, ya. Dan mengenai batal ini diberitahukan kepada pemohon pengguna terdaftar sesuai domisili elektronik yang bersangkutan
melalui sistem hak tanggungan elektronik atau melalui media elektronik lainnya pemberitahuannya. Ya. 4. Terdapat ketentuan apabila terjadi keadaan darurat di luar kendali manusia atau yang dikenal dengan force majeure, ya, dan atau keadaan tertentu yang menyebabkan sistem hak tanggungan elektronik terganggu sehingga hasil layanan hak tanggungan tidak dapat diterbitkan, maka proses pelayanan hak tanggungan melalui sistem hak tanggungan elektronik dinyatakan batal, ya. Dan mengenai batal ini diberitahukan kepada pemohon pengguna terdaftar sesuai domisili elektroniknya melalui sistem hak tanggungan elektronik dan atau melalui media elektronik lainnya. 5. Ketentuan kelima adalah mengenai biaya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang sudah dibayar atas pelayanan yang dinyatakan batal itu tadi, dapat dikembalikan kepada pemohon pengguna terdaftar. Ya, bisa dikembalikan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 081251240000 atau melalui email harlen@ssalen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau mungkin saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.